Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Yang A, mengenai letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Yang pertama, letak. Jadi dari letak astronomis, mungkin sebagian kita sudah mengetahui apa itu letak astronomis. Di bangku SD ataupun di bangku SMP, kita pun sudah sering membahas tentang letak astronomis Indonesia. Ada yang tahu? Letak astronomis Indonesia berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Di mana untuk titik 6 derajat lintang utara itu berada di bagian utaranya Indonesia, tepatnya berada di Pulau Miangas. Sedangkan 11 derajat lintang selatan yang berada di belahan selatan bumi Indonesia, tepatnya berada di Pulau Rote. 95 derajat bujur timur berada di bagian barat Indonesia, tepatnya berada di kota Sabang, sedangkan 141 derajat bujur timur di timurnya Indonesia, yaitu berada pada wilayah Merauke. Pengaruh letak lintang dan bujur terhadap Indonesia. Sebelumnya, kita tahu bahwa garis lintang itu adalah garis yang melintang dari barat ke timur, sedangkan garis bujur, garis yang membujur dari utara ke selatan. Bagaimanakah pengaruhnya terhadap Indonesia? Mari kita bahas. Garis lintang itu memberi pengaruh yang pertama, Indonesia memiliki banyak hutan hujan tropis. Yang kedua, kelembaban udara tinggi, tanahnya subur, flora dan fauna beragam, sumber daya alam melimpah, curah hujan tinggi, dan masih ada pengaruh lintang lainnya yang sangat bermanfaat terhadap Indonesia. Kemudian garis bujur, apa sajakah manfaatnya? Pengaruhnya terhadap perbedaan waktu. Makanya, karena pengaruh letak bujur Indonesia, Indonesia memiliki 3 daerah waktu. Waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Di mana ketiga pembagian daerah waktu tersebut memiliki selisih 1 jam masing-masing antara Barat dengan Tengah dan antara Tengah dengan Timur. Itulah beberapa pengaruh letak lintang dan bujur terhadap Indonesia. Nah, letak geografis. Selain letak astronomis, juga terdapat letak geografis. Pelajaran letak geografis ini pun sudah berulang-ulang kita pelajari, di mana secara geografis Indonesia berada di antara 2 benua dan berada di antara 2 samudra. Ada yang tahu? Apakah 2 benua yang mengapit Indonesia dan 2 samudra yang mengapit wilayah Indonesia? Benua, untuk wilayah benua, Indonesia terletak antara benua Asia dengan benua Australia, sedangkan samudra terletak antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Silahkan dilihat tanda silang yang terdapat pada peta. Nah, wilayah Indonesia dikenal sebagai wilayah posisi silang. Apa maksudnya wilayah posisi silang? Karena letaknya yang secara geografis. Di bagian utara Asia, di bagian selatan Australia. Sedangkan untuk wilayah barat, di bagian barat Indonesia terletak Samudra Hindia, sedangkan di bagian timur Indonesia itu Samudra Pasifik. Itulah mengapa dikatakan wilayah posisi silang Indonesia dan berhubungan dengan poros maritim dunia. Yang C, letak geologis Indonesia. Geologis itu berhubungan dengan tanah dan batuan, di mana yang pertama
secara geologis Indonesia memiliki 2 jalur pegunungan muda. Nah, Indonesia ini sangat memiliki banyak gunung-gunung. Mengapa? Karena berada atau dilewati oleh 2 jalur pegunungan muda dunia. Apa saja jalur pegunungan muda dunia? Yang pertama, Sirkum Mediterania. Sirkum Mediterania merupakan jalur pegunungan muda yang terletak di wilayah baratnya Indonesia. Bagaimanakah jalur dari Sirkum Mediterania atau bagian barat Indonesia? Dimulai dari pegunungan Alpen di benua Eropa, kemudian dilanjutkan dengan pegunungan Himalaya di wilayah Asia, kemudian masuk ke Indonesia melalui wilayah Pulau Sumatera, lanjut ke Pulau Jawa, lanjut ke Bali, melewati Maluku, dan berakhir di wilayah Nusa Tenggara. Itulah perjalanan atau jalur pegunungan muda Sirkum Mediterania di wilayah baratnya Indonesia. Kita lihat Sirkum Pasifik yang berada di wilayah timurnya Indonesia, melalui pegunungan Andes di Amerika Selatan, kemudian pegunungan Rocky di Amerika Utara, kemudian masuk wilayah Jepang, Filipina, masuk Indonesia melalui Pulau Sulawesi. Yang kedua, 3 lempeng. Tahu ya apa itu lempeng? Lempeng itu merupakan bagian kerak bumi yang di bawahnya disokong oleh magma, di mana lempeng ini berada di wilayah dasar gunung api. Ketika lempeng ini bergerak, akan mengakibatkan perubahan pada bentuk kulit bumi. Nah, apa saja 3 lempeng yang terdapat atau yang mengelilingi wilayah Indonesia? Terdiri yang pertama, di bagian utara terdapat lempeng Asia yang dikenal dengan paparan. Di wilayah barat dan selatan Indonesia dikenal dengan lempeng Indo-Australia atau paparan Sahul, sedangkan yang ketiga di wilayah timur Indonesia terdapat lempeng Pasifik. Dangkalan, di mana di wilayah Indonesia juga dikelilingi oleh 3 dangkalan. Yang pertama, dangkalan Sunda di wilayah barat Indonesia. Yang kedua, dangkalan Sahul di wilayah timur Indonesia. Dan yang terakhir, dangkalan Australia Asiatik di wilayah pertengahan Indonesia. Nah, bagaimanakah pengaruh letak geologis bagi Indonesia? Yang pertama, Indonesia dilalui rangkaian gunung api aktif. Yang kedua, di Indonesia banyak terjadi gempa bumi tektonik. Yang ketiga, Indonesia memiliki bahan mineral tambang yang melimpah, dan lainnya. Kita bahas, Indonesia dilalui rangkaian gunung api aktif. Hal inilah yang menyebabkan banyaknya terjadi bencana di wilayah Indonesia. Karena kembali ke pembelajaran sebelumnya, Indonesia dilalui oleh 2 jalur pegunungan muda, Mediterania dan jalur pegunungan muda Pasifik. Di Indonesia, banyak terjadi gempa bumi tektonik, masih berhubungan dengan geologis. Gempa bumi akan terjadi jika terjadinya pergerakan lempeng tektonik. Yang ketiga, Indonesia memiliki bahan mineral tambang yang melimpah. Nah, bahan mineral yang melimpah ini merupakan salah satu dari manfaat pengaruh letak geologis bagi Indonesia. Jadi kesimpulannya, letak geologis bagi Indonesia ini bisa berpengaruh positif, bisa juga berpengaruh negatif. Makanya Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alamnya, yang dipengaruhi oleh letak geologis Indonesia. Yang D, letak sosiografis. Dari kata-kata sosio itu pastilah berhubungan dengan sosial. Yang pertama, letak sosiokultural merupakan di mana untuk letak sosiokultural itu diambil berdasarkan keadaan sosial dan budaya daerah yang bersangkutan. Yang kedua, letak ekonomis. Letak ekonomis berdasarkan jalur dan kehidupan ekonomi suatu negara.
Nah, setelah memahami tentang letak, luas, dan batas wilayah Indonesia, ada tugas. Yang pertama, carilah dari berbagai sumber informasi terbaru tentang berapa luas daratan Indonesia, luas lautan Indonesia, luas Indonesia secara keseluruhan, dan berapa banyak pulau di wilayah Indonesia. Yang pertama. Tugas yang kedua, tentukanlah batas darat Indonesia bagian utara, bagian selatan, barat, dan timur. Ini pelajaran SD dan SMP ya. Yang ketiga, tentukanlah batas laut Indonesia berdasarkan teritorial, landas kontinen, dan ZEE. Selamat mengerjakan tugas. Baik, sekian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa pertemuan selanjutnya.